terpercaya. Dampak gempa 6,0 magnitudo yang melanda Kabupaten Pohuwato mengakibatkan sejumlah bangunan sekolah, tempat ibadah, dan rumah warga rusak. Warga Kota Gorontalo mengeluhkan penerapan jalan satu arah yang dianggap justru meningkatkan volume kendaraan dan banyak jalan berlubang yang tidak diperhatikan. Wali Kota Gorontalo akan memutasi sejumlah kepala operasional daerah yang dianggap tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspa Sari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, gempa yang melanda Kabupaten Pohuwato Sabtu malam 3 Mei 2025 mengakibatkan sejumlah bangunan rusak. Gempa terjadi di kedalaman 97 km dengan kekuatan gempa mencapai 6,0 magnitudo. Ya Allah, lantaran tanah goyang guys. Kita punya kamar so jadi begini. Sejumlah tembok rumah ambruk setelah diguncang gempa, termasuk sejumlah tempat ibadah retak dan nyaris ambruk. Bahkan atap SMA Negeri 1 Randangan juga runtuh. Meski tak berpotensi tsunami, namun sejumlah warga panik dan berlarian saat terjadi gempa. Sementara itu, berdasarkan data sementara BPBD Provinsi Gorontalo, gempa berdampak di 2 kecamatan di Kabupaten Pohuwato, yakni Kecamatan Randangan dan Popayato. Hingga kini BPBD masih terus melakukan pendataan dampak dari gempa yang mengguncang Gorontalo. Yang sebelah kelas 11 ada Taluhu, memang Luluhu Bunga Amila, pelapon sekolah. Astaga. Ya Allah, keras sekali ini. Sementara itu, saudara, pasca gempa 6,0 magnitudo yang melanda Kabupaten Pohuwato 3 Mei 2025, kini aktivitas warga mulai berjalan normal. Meski begitu, warga masih khawatir gempa susulan. Gempa yang merusak sejumlah rumah dan fasilitas sekolah hingga tempat ibadah di Kecamatan Randangan dan Popayato terjadi pada Sabtu malam 3 Mei 2025. Meski sempat dibuat panik, kini aktivitas warga di Kabupaten Pohuwato kembali normal. Salah satu warga pun mengaku masih khawatir akan terjadinya gempa susulan. Semuanya masyarakat memang panik karena dengan adanya guncangan yang begitu besar dadakan. Termasuk penduduk yang di seputaran Pentadu, Jaya itu memang pada panik. Yang lain sudah pada lari ke luar rumah dan juga kalau di rumah saya itu memang banyak alat-alat macam gelas itu bercucuran dari lemari. Setelah kejadian gempa itu jalan lancar, aman, cuman yang rasa cemasnya dengan adanya gempa itu memang luar biasa. Masih waspada ya Pak? Iya. Hingga kini BPBD belum memberikan keterangan resmi terkait jumlah warga maupun bangunan yang terdampak. Gempa dengan kekuatan 6,0 magnitudo ini dipastikan tidak berpotensi tsunami. Tim Liputan Kompas TV Pohuwato Gorontalo. Saudara, seorang lansia di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan hilang.
diduga akibat terseret arus sungai saat memompa air. Tim SAR yang mendapat laporan langsung menurunkan 3 tim untuk melakukan pencarian, bahkan menggunakan drone atau pesawat nirawak. Korban diketahui terseret arus sungai saat memompa air untuk mengairi sawah. Tim SAR gabungan tiba dan langsung melakukan observasi di LKK. Namun nihil, dan pada pukul 07.00 tadi korban tim SAR gabungan melanjutkan pencarian dengan membagi 3 seru dengan menggunakan drone dan melakukan pencarian dengan menggunakan raptil dan juga melakukan infanteri di penyisiran di sisi kanan sungai. Sampai saat ini korban belum ditemukan dan saat ini potensi beserta tim SAR gabungan melakukan pencarian di sekitar wilayah dengan melakukan penyelaman. Saudara, diduga menghindari pengendara sepeda motor, sebuah truk di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menabrak trotoar dan terbalik menimpa sebuah mobil yang berada di belakang. Kecelakaan ini bermula truk dari arah Makassar menuju Jeneponto, menghindari pengendara motor dari arah depan yang tiba-tiba balik arah, sehingga truk kehilangan kendali dan menabrak tiang serta trotoar jalan yang mengakibatkan truk terbalik dan menimpa mobil yang berada di belakang. Akibat kecelakaan tersebut, bagian depan kedua mobil mengalami kerusakan parah. Namun kedua pengemudi mobil dilarikan ke rumah sakit Takalar karena mengalami luka ringan. Sesuai keterangan saksi di TKP, bahwasanya pengemudi mobil truk ini menghindari pengendara sepeda motor yang sedang merubah arah dari arah yang bergerak dari arah selatan merubah arah ke dari utara ke selatan, sehingga pengemudi mobil truk ini tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri menabrak pohon dan terbalik dan tertimpa mobil Agia yang ada di belakangnya. Warga Kota Gorontalo mengeluhkan penerapan jalan satu arah yang dianggap justru meningkatkan volume kendaraan dan banyak jalan berlubang yang tidak diperhatikan. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, pemberlakuan jalan satu arah di Kota Gorontalo mengakibatkan arus lalu lintas makin meningkat. Kebijakan ini pun diprotes oleh sejumlah warga dan pengendara. Menurut warga, penerapan jalan satu arah di Jalan Hos Cokro Aminoto Nani Wartabone dan Jalan Jenderal Sudirman justru mengakibatkan arus lalu lintas meningkat. Selain itu, kondisi jalan juga berlubang dan berdebu. Salah satu pengguna jalan bilang, kondisi jalan ini sudah lama berlubang dan mengharuskan pengendara mengurangi kecepatan. Ditambah saat ini terjadi penumpukan aktivitas kendaraan yang melintas kian menyulitkan pengendara. Bahkan pedagang yang berada di sekitar jalan satu arah mengeluh akibat debu. Iya, sering berdebu, apalagi kalau orang makan biasa sering ini Kalau kami sendiri jadi sebagai penjual, karena di sini di depan jalan di sini terhambat sekali kalau mau misalkan ada orang mau makan, itu biasanya lagi mau tunggu sedikit selesai kalau kendaraan lewat. Soalnya biasa di sini kan abunya sering berterbangan. Belum lagi kalau di sini kan satu arah, sebelahnya satu arah. Di sini tetap jadi 2 jalur, tapi paling banyak truk-truk kontainer itu lebih sering lewat sini karena lewat jalan utama lebih jalan besar kan nggak bisa. Jadi di sini kalau misalkan siang hari, kalau tanpa hujan itu biasanya sudah berterbangan. Belum lagi kalau truk
tronton itu kan jam-jam lewatnya itu biasanya siang hari. Yang siang hari itu paling sering berdebu. Kalau untuk kondisi jualan kami itu ditutupi begini karena supaya tidak kena debu. Masih rusak ya, masih rusak. Baru yang kedua juga ini masih kita lubang-lubang huanga begini. Ya, jadi turun di kandang itu sudah di setengah mati. Apalagi mau arah Makassar tuh. Apalagi sekarang sudah di satu arah situ. Ya, satu arah. Berarti di sini sekarang sudah dirame. Oh iya, sudah rame. Kalau masalah poli ini jalan ini masih rusak poli. Ya abu dulu lumayan Pak. Banyak kalau siang. Banyak siang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, ribuan pengantar jemaah calon haji berdesakan di halaman Masjid Agung Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan saat mengantar 599 jemaah calon haji menuju Asrama Haji Makassar. Akibat banyaknya pengantar jemaah calon haji yang saling berdesakan, membuat salah satu pengantar jatuh pingsan dan harus dibawa ke puskesmas untuk mendapat pertolongan medis. Suasana haru dan tangis begitu terasa mengiringi langkah keluarga mereka. Meski petugas sempat kewalahan, namun pelepasan 599 jemaah calon haji tetap berlangsung lancar. Sebanyak 12 bus dan 2 mobil kesehatan ikut mengawal perjalanan menuju embarkasi Sudiang. Suami tak? Berapa orang yang berangkat? Sama mertuaku. Berapa orang? Dua orang ini. Dari daerah mana gini? Kecamatan apa? Kaleso. Oh, Saya orang Kaleso. Tapi di mana kita tinggal? Baru Jalan Barombong. Oh, di Barombong. Oh, berapa banyak pengantarnya ini? Banyak. Dari tadi malam kita nginap atau baru tadi pagi? Tadi pagi. Tadi pagi Ki. Berarti 2 orang ini kita lepas ini, Bu? Iya. Itu pemberangkatan jamaah haji dari Kabupaten Goa yang terbagi dalam 2 kloter yang akan terbang hari besok. Kloter 5 dan kloter 6. Adapun jumlah jamaah kloter 5 adalah sejumlah 386 jamaah dan selanjutnya kloter 6 berjumlah 109 jamaah. Kalau total keseluruhan ada berapa? Total keseluruhan jumlah jamaah Kabupaten Goa sejumlah 599 jamaah. Saudara, sebanyak 786 jemaah calon haji ini berasal dari Makassar, Bantaeng, dan juga Bulukumba masuk Asrama Haji Makassar, Sulawesi Selatan untuk mengikuti persiapan pemberangkatan ke Arab Saudi. 786 calon haji ini diterima di Aula Penerimaan Asrama Haji Makassar. Seluruh calon haji diberikan pelatihan dan juga pemberian gelang, akomodasi, serta paspor. BPIH Embarkasi Makassar bilang usai diberikan pembekalan, calon jemaah haji ini akan diantar terlebih dahulu ke wisma mereka sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci pada keesokan hari. Hari ini sementara kita terima kloter 8, tadi pagi sudah kita terima kloter 7, khusus untuk kloter 8 ini berasal dari Kota Makassar, Bantaeng, dan Bulukumba. Setelah diterima di ruangan ini di aula penerimaan, kita memberikan layanan one stop service. Seluruh jamaah setelah tiba diberikan makanan untuk makan siang karena memang waktu untuk makan siang. Kemudian setelah itu seluruh jamaah akan mendapatkan gelang identitas. Kemudian setelah mendapatkan gelang identitas akan diberikan living cost-nya. Living cost setelah selesai diserahkan paspornya. Setelah itu lanjut dengan pemeriksaan kesehatan. Setelah selesai pemeriksaan kesehatan, semua jamaah kami antar dengan menggunakan bus selawat untuk menuju ke wismanya masing-masing beristirahat. Saudara, sebanyak 321 jemaah calon haji asal Ambon dilepas di kantor Kementerian Agama Kota Ambon dan pemerintah Kota Ambon untuk menunaikan ibadah haji 1445 Hijriah. Dalam pelepasan ini terdapat 1 orang jemaah haji tertua berusia 92 tahun.
Jemaah calon haji asal Ambon, Maluku berusia 92 tahun menjadi jemaah calon haji tertua dari Ambon yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. WAB diketahui mendaftar sejak tahun 2020 silam dan baru di tahun 2025 mendapat kesempatan untuk berangkat. Untuk memastikan kondisinya tetap terjaga selama menjalankan rangkaian ibadah haji, Ibu WAB akan dinampingi oleh anaknya yang juga ikut menunaikan ibadah haji. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, calon haji tertua tersebut sudah melewati pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak untuk mengikuti ibadah haji tahun ini. Memang perjalanan haji bukan hanya ibadah semata, tapi juga membutuhkan ibadah yang membutuhkan aktivitas fisik, sehingga pemeriksaan kesehatan dilakukan secara ketat dan mendapatkan istiqoah atau kelayakan untuk melakukan perjalanan haji, termasuk yang usia lansia itu. Dari tahun berapa? 2020, Mak. 2020. Ibu Maria Paul. Tahun ini berangkat nih, perasaan Ibu seperti apa? Sana. Setelah tunggu lama ini. Sana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Wali Kota Gorontalo akan memutasi sejumlah kepala operasional daerah yang dianggap tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya, Puspasari. Saudara Wali Kota Gorontalo berencana melakukan mutasi bagi pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD berdasarkan evaluasi kinerja dan tanggung jawab. Pemerintahan Kota Gorontalo Belum lama menjabat sebagai Wali Kota Gorontalo, Adnan Nambea akan melakukan mutasi terhadap sejumlah kepala dinas atau pimpinan OPD. Adnan Nambea bilang mendapati sejumlah kepala OPD yang tidak bekerja maksimal dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Dalam waktu beberapa bulan ke depan, Wali Kota Gorontalo pun akan kembali mengevaluasi kinerja pimpinan OPD dan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Adnan Nambea memberikan syarat bagi calon pimpinan OPD nanti, yakni diwajibkan untuk bisa mengaji agar bisa dilantik. Dalam kurun waktu 6 bulan ini kita melihat kinerja masing-masing OPD, rasa tanggung jawabnya, bagaimana juga kemampuannya mengolah tugasnya. Ini yang kita lihat. Saya sudah panggil wakil wali kota. Saya beritahu sama wakil wali kota, sekarang ini ada OPD yang mulai mencari muka. Jadi hati-hati Bapak. Artinya ada kondisi yang diciptakan bagaimana wakil wali kota berhadapan dengan wali kota. Dan kalau itu terjadi, saya bikin rata, termasuk Bapak saya bikin rata. Saya tidak, termasuk wakil wali kota saya bikin rata. Selama berapa bulan ini mulai nampak itu. Kemampuan, kualitas OPD itu mulai nampak. Memang nambah sekali. Kasih petunjuk, dia tidak tahu kalau apa dia BK. Dikasih petunjuk, justru dia lakukan di lapangan tidak seperti itu. Dan itu yang terjadi. Pokoknya setiap pejabat yang nantinya, kan mereka nanti akan job bidding kan, job bidding segala macam kan. Semua eselon 2 kan ikut job bidding kan. Nah kalau sudah ikut job bidding segala macam, harus belajar mengaji. Kalau tidak tahu mengaji, biar ikut job bidding ya, tidak usah lantik. Saudara, seorang pelaku jambret nekat bersembunyi di rumah warga di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara lantaran takut diamuk warga.
Pelaku jambret yang ketakutan ini tidak berkutik ketika ditangkap saat bersembunyi di salah satu rumah warga di kota Bau-Bau. Pelaku diketahui menjambret tas milik seorang nenek yang baru saja pulang dari puskesmas. Warga yang kesal dengan ulah pelaku hendak main hakim sendiri namun dilerai oleh seorang poluan. Saat pelaku dibawa keluar dari rumah, warga tetap berusaha memukuli pelaku. Bajunya. Bukannya. Korban pulang dari puskesmas menuju ke rumahnya. Di jalan, tiba-tiba pelaku ini mendekati korban. Kemudian memotong tali tas korban. Kemudian tas tersebut terjatuh. Kemudian ada pertikaian antara korban dengan pelaku. Namun pelaku berhasil mengambil tas tersebut, kemudian melarikan diri. Dan korban berteriak jambret. Kemudian dari pelaku itu dikejar sama warga, terus diamankan di rumahnya warga, salah satu warga. Jadi yang diamankan 1 orang, berikut DP-nya itu 2 bila badik dengan obeng 1. Saudara, perusahaan nasional Kompas Gramedia Group yang berada di kota Gorontalo yang terdiri dari Kompas TV, Tribun, toko buku Gramedia, dan Hotel Amaris melakukan pertemuan dengan Bupati Gorontalo. Pertemuan membahas tentang potensi pengembangan usaha di wilayah Kabupaten Gorontalo. Perusahaan nasional Kompas Gramedia Group yang berada di kota Gorontalo yang terdiri dari Kompas TV, Tribun, toko buku Gramedia, dan Hotel Amaris ditemui langsung oleh Bupati Gorontalo Sofyan Puhi di ruang kerja Bupati. Dalam pertemuan ini, Kepala Biro Kompas TV Gorontalo menyampaikan program Kompas TV yang mendukung perkembangan potensi wisata di Kabupaten Gorontalo. Tak hanya itu, pimpinan toko buku Gramedia juga menyebutkan akan menggelar literasi di perpustakaan Kabupaten Gorontalo untuk mengajak anak-anak kembali gemar membaca. Sementara itu, pimpinan Hotel Amaris Gorontalo menyampaikan dukungan Hotel Amaris terhadap pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menggelar sejumlah kegiatan. Bupati Kabupaten Gorontalo berharap di masa akan datang sejumlah hotel dapat dibangun di wilayahnya, apalagi Kabupaten Gorontalo pintu gerbang Provinsi Gorontalo karena memiliki bandar udara. Hari ini kami menerima audiens dari Kompas Group, ya. Ada beberapa hal yang disampaikan yang pada intinya dalam rangka menunjang program Kabupaten Gorontalo di sisi pariwisata dan sebagainya. Ini sangat penting, harus dimediasi oleh Kompas Group karena Kabupaten Gorontalo itu punya program ke depan, terutama peningkatan ekonominya di sisi pariwisata. Kami menyadari bahwa tanpa investasi di daerah maka itu pergerakan pembangunan itu sangat pelan, sehingga butuh investasi masuk dan itu diharapkan masuk dari beberapa rekan-rekan pihak ketiga umumnya, apalagi kalau Kompas Group ini ada punya TV-nya, ya, Kompas TV, ya. Mungkin lewat Kompas TV ada event-event yang bisa disampaikan lewat program siarnya untuk menyampaikan destinasi wisata di Kabupaten Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming kompas.tv/live. Mewakili kru bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.